Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nabla Education. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan melihat ya kisi-kisi dan jenis soal dalam kompetisi sains nasional atau KSN ya. Ya, memang secara resmi itu petunjuknya ya Juknis maupun Cuklaknya belum keluar dari Puspresnas ya, tapi kita bisa belajar atau bisa mencermati kisi-kisi dan jenis soal KSN ini dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita akan lihat bagaimana jenis soal KSN untuk bidang-bidang lomba yang diujikan dalam KSN tahun ini ya. Jadi kita tahu bahwa bidang kompetisi sains nasional untuk SMA itu ada 8 bidang ya, yaitu matematika, fisika, kimia, astronomi, kebumian, biologi, ekonomi, dan geografi. Nanti kita akan lihat seperti apa kisi-kisi dari masing-masing bidang ini. Oke, kita mulai dari bidang yang pertama yaitu matematika ya. Nah, jadi untuk bidang matematika ini pada tahun yang lalu yaitu tahun 2020 ya, itu soalnya seperti ini ya. Jadi waktu yang disediakan untuk tingkat kabupaten ini, jadi ini adalah seleksi tingkat kabupaten. Waktu yang disediakan adalah 120 menit ya atau 2 jam dan soalnya adalah soal isian ya, bukan pilihan ganda. Jadi ada dua bagian di sini. Yang pertama bagian kemampuan dasar, di mana pada bagian ini itu jawaban benarnya bernilai 2 poin dan jawaban salahnya itu bernilai 0 atau kosong. Jadi soal kemampuan dasar ini ada 10 soal ya. Ya, ini soalnya bisa teman-teman baca sendiri nanti ya, bisa di-download filenya banyak di internet ya. Kemudian bagian yang kedua adalah kemampuan lanjut. Kemampuan lanjut itu dia di sini kalau benar itu dia dapat 4 poin, sedangkan kalau salah dia bernilai negatif 1 atau minus 1. Dan di kemampuan lanjut ini berarti ada 10 soal juga. Berarti total soal untuk matematika kabupaten tahun yang lalu itu adalah 20 soal dan semuanya adalah isian, tidak ada pilihan ganda. Nah, untuk silabusnya ya, silabusnya bisa teman-teman lihat di sini. Jadi kalau kota ini apa namanya seleksinya ya, dan sama ini 20 soal untuk tingkat kabupaten, kemudian kalau provinsi ada 20 soal isian singkat dan 5 soal urean, kemudian kalau nasional itu ada 2 hari ya, selama 2 hari masing-masing 4 soal urean itu. Nah, cakupan materinya bisa teman-teman lihat ya, ini ada aljabar, oke, ada sistem bilangan real dan seterusnya ya. Bagi teman-teman yang bidangnya matematika mungkin bisa lebih paham lagi untuk masing-masing subbab ini ya. Ada cukup banyak di sini, nanti bisa dibaca, ada geometri dan seterusnya. Jadi intinya pada matematika ini ada 20 soal isian yang akan diujikan pada soal tingkat kabupaten atau tingkat kota ya. Itu yang untuk matematika. Selanjutnya untuk yang kedua, bidang kedua adalah fisika ya. Bidang fisika itu tahun 2020 yang lalu. Ini soalnya seperti ini dan waktu yang disediakan adalah 3 jam atau 180 menit ya. Nah, soalnya ini untuk fisika ini ada 8 soal urean ya. Ada 8 soal dengan tingkat kesulitan ya, tingkat kesulitan tingkat kabupaten gitu ya. Nanti akan kita lihat bagaimana silabusnya. Jadi ada 8 isian cukup panjang masing-masing soal ya. Jadi ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan masing-masing biasanya soalnya beranak pinak seperti ini ya. Jadi waktunya 3 jam dan ada 8 soal untuk bidang fisika. Kemudian untuk silabusnya bisa kita lihat di sini, silabus untuk bidang fisika itu ada matematika, alat matematikanya ya, yaitu ada diferensial sederhana, bahkan untuk tahun 2020 ini ya sudah keluar di tingkat kabupaten ya. Jadi di sini kan disebutkan kalau diferensial sederhana itu adanya di provinsi, tapi untuk tahun 2020 sudah keluar di tingkat kabupaten. Jadi intinya teman-teman siapkan aja itu untuk kemampuan matematikanya. Kemudian penjumlahan dan perkalian vektor ini bisa di kabupaten, provinsi maupun nasional. Kemudian ada pengukuran, kemudian ada analisis dimensi dan ini hanya keluar di kabupaten. Kalau besaran satuan otomatis ya karena bermain dengan persamaan-persamaan dan besaran-besaran fisika ya ini ada di setiap jenjang ya. Bisa dibaca sendiri nanti ini
untuk silabusnya ya. Ada kinematika, ada dinamika, kemudian ada dinamika rotasi, kemudian osilasi, dan gravitasi serta listrik magnet itu keluarnya di provinsi dan nasional, sedangkan listrik magnet hanya di nasional. Kemudian kalor atau termofisika keluarnya juga di tingkat nasional. Nah, itu untuk silabusnya ya. Dan nanti di nasional itu ada tes eksperimen. Nah, kurang tahu untuk tahun ini karena pelaksanaannya online, ya mudah-mudahan nanti kalau sudah sampai nasional bisa diadakan secara offline ya. Jadi bisa lebih maksimal nanti. Nah, itu untuk bidang yang kedua, bidang fisika. Nah, kita lanjutkan ke bidang yang ketiga, itu bidang kimia ya. Bidang kimia tahun 2020 yang lalu, itu waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal ini tingkat kabupaten ya, itu 120 menit. Kemudian jenis soalnya adalah 30 soal pilihan ganda yang poinnya 60 ya, jadi masing-masing soal dapat 2 poin. Dan 4 soal isai, poinnya 82. Jadi total poinnya adalah 142 poin. Kemudian ada beberapa ini aturannya ya. Jadi semua jawaban harus ditulis di lembar jawaban yang tersedia ya. Karena waktu tahun 2020 itu pelaksanaan tingkat kabupaten itu masih offline ya. Kemudian dibolehkan atau diperkenalkan menggunakan kalkulator, kemudian diberikan SPU ya atau tabel produk unsur, kemudian ya ini formalitas ya, jadi pengawas dan sebagainya Anda bisa bacalah. Kemudian Anda dapat membawa pulang soal ujian karena waktu itu offline. Nah, kemudian ini tampil produknya diberikan, kemudian tetapan-tetapannya juga sudah diberikan di soal, dan ini ada soal pilihan ganda ada 30 tadi ya. Kemudian untuk soal isainya itu ada 4 ya, sesuai dengan yang disebutkan di peraturan tadi. Ini ada soal isai ada 4 gitu. Itu untuk bidang kimia. Kemudian untuk silabusnya ya, silabusnya ini ada silabus kimianya ya, ada berbagai macam topik ya, cukup banyak. Saya kurang begitu paham untuk setiap topiknya ya, karena bidang saya sendiri itu fisika ya, tapi teman-teman bisa lihat di sini ya, ada atom, kemudian sampai ada ini introduction-nya tentang inti atom dan isotop, atom hidrogen, radioaktivitas, kemudian ikatan kimia, teori FSCPR itu ya, kemudian dan sebagainya. Inilah bisa dibaca sendirilah nanti untuk silabusnya. Ini teman-teman juga bisa cari di internet, cukup banyak yang menyediakan silabus ini ya. Oke, ada banyak sekali di sini untuk kimia ini ya. Jadi luar biasa ini kimia ini, cukup banyak materinya. Nah, itu untuk bidang kimia. Oke, kita lanjut ke bidang selanjutnya. Nah, bidang selanjutnya adalah astronomi. Ini soal astronomi tahun 2020 yang lalu ya. Jadi astronomi ini waktu yang disediakan itu 120 menit waktunya ya untuk mengerjakan, ada 30 soal nanti di sini. Dan semuanya pilihan ganda astronomi ini. Kemudian ada beberapa petunjuknya di sini ya. Jadi tidak ada pengurangan nilai untuk kesalahan menjawab, kemudian boleh menggunakan kalkulator, kemudian konstanta dan data-data astronomi disediakan dalam 2 halaman terakhir di berkas ini. Jadi di halaman terakhirnya ini soalnya pilihan ganda ada 30 ya, semuanya pilihan ganda, dan di halaman terakhir ini ada konstanta yang diperlukan dalam perhitungan-perhitungan astronomi. Itu untuk soal astronomi tahun 2020. Jadi soalnya adalah 30 dan dia pilihan ganda. Nah, kemudian untuk silabusnya ini ya, silabus tahun 2019 ya, untuk astronomi ini kita bisa lihat. Nah, teorinya ada astrofisika ya, dan seterusnya ini ya, bisa teman-teman baca. Ada astronomi bola, kemudian sistem waktu dan kalender, mekanika benda langit ya. Anak-anak astronomi tentunya lebih paham ini ya untuk silabus-silabusnya, bisa dibaca nanti. Nah, tapi pada astronomi ini soalnya adalah pilihan ganda ya, lebih mudah kelihatannya, tetapi untuk mengerjakannya juga butuh pengetahuan yang cukup banyak seperti ini nih, seperti yang ditunjukkan oleh silabusnya juga banyak sekali di sini ya. Oke, kita lanjut ke bidang berikutnya. Nah, bidang berikutnya adalah bidang kebumian. Nah, pada bidang kebumian ini waktu yang disediakan adalah 150 menit ya. Kemudian soalnya kita lihat ternyata di sini tesnya terdiri dari 100 soal pilihan ganda dan waktunya adalah 2 jam 30 menit atau 150 menit. Sistem penilaiannya itu benar 1, kemudian salah negatif setengah, kemudian kosong itu bernilai
0. Jadi soalnya banyak sekali di sini, ada 100 soal pilihan ganda ya. Di sini untuk bidang kebumian. Oke, itu ada banyak sekali soalnya di sini ya. Nah, untuk silabusnya, silabus kebumian itu bisa lihat di sini ya. Ini bentuknya filenya itu kayak semacam apa ya? Deskripsi saja di sini, apa yang perlu dipelajari ini cukup banyak sekali ya. Nanti file ini mungkin saya upload di Google Drive ya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi biar teman-teman bisa membaca sendiri ya. Oke, itu untuk bidang kebumian. Kita lanjut ke bidang berikutnya. Oke, bidang selanjutnya adalah biologi. Nah, di biologi ini waktunya 3 jam nih, 180 menit. Kita lihat seperti apa soal biologi itu. Nah, di sini ternyata soalnya berjumlah 50 nomor dengan masing-masing 4 pertanyaan yang perlu ditentukan benar atau salah ya. Jadi, isinya 50 nomor dan jawabnya itu dia menentukan benar atau salah kayak gini. Oke, nah jadi ini benar atau salah. Wah, ini soalnya cukup apa namanya? Susah ya analisanya ya, karena kita harus tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Nah, ini benar salahnya nanti mengisinya itu disediakan di lembar jawaban seperti ini. Jadi yang A salah, yang B misalkan benar, yang C salah, yang D benar kayak gitu ya. Jadi satu soal jawaban A, B, C, D itu diberikan benar salah ya. Dan boleh pakai kalkulator. Kemudian nggak ada sistem minus ya. Jadi semua soal sebaiknya dijawab. Kemudian nilai maksimalnya adalah 200 ya. Berarti masing-masing 4 ya, sesuai dengan ini ABCD-nya. Misalkan benarnya 2, salahnya 2 ya, satu soal dia dapat 2 poin kayak gitu. Nah, itu untuk biologi ya. Untuk biologi soalnya tadi ada berapa? Ada 50 dan jenis soalnya adalah menjawab benar salah untuk masing-masing option jawaban. Kemudian untuk silabus biologi sendiri ya, silabusnya ini ya bisa banyak sekali. Ini sampai ada 14 halaman yang membahas silabus tentang materi-materi biologi ya. Ini bisa teman-teman dalami sendiri nanti untuk silabusnya ini. Banyak sekali ya. Ya, untuk orang-orang biologi ini kemampuan menghafalnya berarti harus kuat karena semuanya harus dihafalkan ini. Oke, kita lanjut ke bidang berikutnya. Oke, bidang berikutnya adalah bidang ekonomi ya. Ini tahun 2020 kita lihat waktunya yang disediakan adalah 180 menit untuk bidang ekonomi itu. Berarti 3 jam. Kita akan lihat seperti apa soalnya. Soalnya jumlahnya 19 halaman. Wah, banyak sekali ya, 19 halaman. Kemudian isinya adalah pilihan ganda berjumlah 40. Jadi soalnya adalah 40 pilihan ganda. Kemudian yang terdiri atas 35 soal ekonomi, 5 soal akuntansi. Kemudian ada lagi nih, berarti pilihan gandanya itu 40 ya kan? Yang isi dari 40 itu 35 soal ekonomi, kemudian 5-nya soal akuntansi. Kemudian ada tambahan lagi soalnya yaitu satu soal financial literacy dan satu soal business case. Nah, jadi soalnya totalnya berarti ada 42 ya. Tapi yang 2 ini kemungkinan soalnya bentuknya urean. Kita akan lihat coba yang financial literacy sama soal business case itu seperti apa. Nanti akan kita lihat di bawah ya. Kemudian ini boleh pakai kalkulator juga. Kemudian soal pilihan ganda tidak ada minus, setiap soal dengan skor 2. Jadi masing-masing skornya 2, maka dia akan dapat 80 skor karena soalnya ada 40 ya yang pilihan ganda. Kemudian yang soal ureanya bernilai 10. Jadi masing-masing dapat 5 poin karena ada soal tadi financial literacy sama business case. Oke, kita lihat soalnya berarti yang 2 itu urean ya. Ini masih pilihan ganda, pilihan ganda. Nah, ini ada soal urean ini, nomor ini ya. Oke. Oh, belum. Ini masih pilihan ganda ternyata. Habis 40. Nah, ini ada soal financial literacy. Kemudian ada soal business case. Bentuknya urean seperti itu. Itu untuk ekonomi. Untuk silabusnya ya, silabus ekonominya ini nah banyak sekali ini. Waduh, banyak banget ya ini ya. Bisa dibaca sendirilah nanti ini. Sudah dibuat tabel-tabel kayak gini. Itu ada 15 halaman ya. Wah, ini bisa dipelajari sendiri nanti bagi teman-teman yang berminat atau mengikuti KSN bidang ekonomi ya. Harus dibaca ini silabusnya dan harus dipelajari tentunya. Oke, kita lanjut ke bidang berikutnya.
Oke, bidang berikutnya adalah geografi, ini bidang terakhir ya, bidang ke-8. Nah, geografi ini waktu yang diberikan tuh 180 menit. Seperti apa soalnya geografi itu? Ternyata di sini diberikan 100 soal pilihan ganda geografi itu. Jadi soalnya 100 tuh. Kemudian benar itu +3, tidak diisi 0 dan salah -1. Jadi di sini ada sistem minus ya, maka harus hati-hati nanti dalam mengerjakan, tidak boleh diasal saja ya. Soalnya cukup banyak 100 soal, waktunya tadi 3 jam ya, 180 menit. Kemudian ini juga boleh pakai kalkulator. Nah, kemudian jika ingin meralat diberikan tanda sama dengan ya seperti biasa. Oke, itu untuk untuk geografi ya, ini bidang terakhir yang kita bahas. Sudah 8 ya. Kemudian untuk silabusnya geografi itu, nah ini bentuknya juga seperti deskripsi kayak tadi, seperti bidang astronomi ya. Ada topiknya, ada 12 topik, kemudian apalagi nih ya, banyak sekali nih, ada juga praktek juga ya untuk geografi sama kebumian, astronomi itu ada prakteknya juga ya. Nah ini rincian materinya sudah disebutkan semuanya di sini yang harus teman-teman pelajari bagi yang ingin mendalami Olimpiade Geografi ya. Oke. Nah itu dia ke-8 bidang kompetisi ini sudah kita bahas ya. Soal-soalnya tadi yang matematika itu ada 20 soal isian semua, kemudian fisika ada 8, kemudian chemistry tadi ada 40 ya kalau nggak salah, astronomi ada 30, kemudian kebumian itu ada berapa tadi ya? 40 ya. Biologi ada saya lupa tadi ya, ada sudah disebutkan di depan, nanti bisa di playback videonya ke depan gitu. Kemudian yang terakhir geografi ada 100 tadi, yang ekonomi ada 42 soal, yang 40 pilihan ganda, yang terdiri dari 35 ekonomi dan 5 akuntansi, serta satu soal finansial literasi dan bisnis case. Nah oke ya, jadi mudah-mudahan informasi ini membantu teman-teman bagi yang ingin mengikuti KSN tahun ini, tahun 2021 ya, dan bisa mempersiapkan lebih baik lagi supaya nanti pada saat pelaksanaan bisa mendapatkan hasil maksimal dan hasil yang diinginkan. Oke, tetap semangat ya. Pasti kalian bisa untuk menaklukkan soal-soal Olimpiade itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.